Hey sob, jumpa lagi dengan saya Om Nizar dalam channel YouTube Jaga Jualan. Nah, di pembahasan video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan materi kemarin sob terkait Omnichannel Jenny. Hari ini saya akan menjelaskan kepada kalian tips dan strategi bagaimana cara meningkatkan performa toko dan mendongkrak penjualan di toko online kalian yang ada di marketplace dengan menggunakan Jenny. Nah, penasaran kan bagaimana caranya? Simak video ini sampai habis sob. Gimana sob performa toko online kalian? Semoga tetap bagus dan traffic serta konversi penjualan produknya tetap meningkat ya. Nah, perlu digarisbawahi sob, sebenarnya yang membuat diagnosa toko itu bagus dilihat dari performa chat salah satunya. Nah, karena faktor utama jualan online itu bisa sukses yaitu dari kecepatan balasan chatnya loh. Kenapa kok bisa seperti itu? Bayangkan sob, ketika pembeli kalian ingin membeli salah satu produk yang ada di toko kalian, kemudian mereka chat secara pribadi di toko online kalian. Nah, ketika itu kalian kurang cepat dalam merespon chat pembeli kalian tersebut, maka otomatis pembeli kalian akan berpindah atau pergi ke toko kompetitor kalian yang menjual produk serupa yang ingin mereka beli sob. Nah, kehilangan satu pembeli kan, atau kehilangan satu konversi. Pak, itu baru satu toko sob. Bayangkan jika kalian punya banyak toko yang berbeda marketplace, pasti kalian susah banget dalam mengelola chat-chat balasan ke pembeli kalian. Bener nggak? Jadi 90% konversi penjualan di toko online khususnya di marketplace itu bergantung pada balasan chat. Nah, yang jadi permasalahan utamanya yaitu ketika para seller itu punya banyak toko di berbagai marketplace, pasti bingung balas chatnya dong. Belum lagi mereka mengelola banyak toko tersebut sendirian, dan belum lagi juga toko-toko yang mereka kelola itu adalah toko-toko yang laris atau yang stabil penjualan perharinya. Pasti susah dalam memanajemen balasan chatnya sob. Nah, padahal pembeli itu pengennya dilayani dengan baik dan direspon chatnya khususnya dalam menanyakan ketersediaan produk, menanyakan stok, kemudian variasi produk, pengiriman, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah salah satu kepuasan pembeli dalam berbelanja online. Nah, balasan chat juga adalah merupakan metrik atau ukuran dari performa toko loh. Jadi, toko yang persentase balasan chatnya itu banyak atau kurang, itu akan mempengaruhi dari traffic pengunjung secara organik. Nah, jika persentase chat dibalasnya itu tinggi, maka secara organik traffic dari pengunjung itu akan naik sob. Tapi sebaliknya, jika persentase chat dibalas itu buruk atau rendah, maka traffic pengunjungnya itu juga akan mengikuti secara organik sob. Nah, hari ini saya akan menjelaskan kepada kalian bagaimana cara mengefisiensi pengelolaan chat walaupun kalian punya banyak toko yang berbeda marketplace sekaligus dengan menggunakan Jenny Chat. Nah, penasaran kan apa itu Jenny Chat dan bagaimana cara penggunaannya? Nah, sebelum saya lanjut ke pembahasan lebih dalam lagi sob, seperti biasa silakan yang belum like video ini like dulu dong sebagai apresiasi kalian agar saya tetap semangat mengedukasi kalian setiap harinya. Nah, oke sob, kita langsung ke pembahasan lewat tutorial saja biar kalian bisa mengikuti edukasi ini dengan cepat dan enak sob. Oke sob, kita harus masuk terlebih dahulu ke website Omnichannel Jenny. Kalian bisa klik www.jenny.com. Nah, untuk kalian yang belum tahu apa itu Jenny, apa aja fitur-fiturnya, kalian bisa kepoin di channel ini atau di channel Jaga Jualan. Di situ sudah dijelaskan secara detail bagaimana cara penggunaan, fitur-fiturnya, kegunaan fitur-fiturnya, dan lain sebagainya. Sudah diterangkan secara lengkap dan detail sob. Nah, kita langsung masuk saja ke Jenny-nya. Berhubung saya sudah punya akun, maka kita langsung login saja sob. Nah, kita masuk ke halaman dashboard awal Jenny ERP. Nah, Om katanya tadi mau bahas Jenny Chat. Nah, tenang sob, gak usah terburu-buru terlebih dahulu. Nah, memang kita akan
mencarinya di Jenny ERP ini. Jadi kita scroll ke bawah, kemudian kita masuk di sini. Nah, ini ada OmniChat, kemudian Jenny WMS, ada Jenny App atau Jenny aplikasi. Kita ingin membahas di OmniChat ini atau Jenny Chat-nya, maka kita bisa masuk di weblet-nya. Jadi kita tidak perlu mendownloadnya. Atau kalau kalian ingin mendownload, kalian bisa download ini sob. Ya, jadi kalian bisa download dan ini sudah support di Windows atau Mac atau Apple. Jadi jika laptop kalian atau PC kalian itu Mac, maka kalian sudah bisa mendownloadnya dan ini sudah support. Nah, berhubung kita biar cepat, jadi kita masuk ke weblet-nya saja sob. Oke, weblet. Nah, misalnya sob, saya pengennya download di HP. Nah, di OmniChat ini belum support aplikasinya sob. Tapi kemarin saya sudah dapat info itu bahwasanya dari bisnis developernya si Jenny ini akan rilis OmniChat di aplikasi. Nah, nggak tahu kapannya. Tapi kemarin yang pasti itu di awal tahun 2023. Entah itu di bulan Januari, Februari, ataupun Maret. Nah, kita kurang tahu ya, semoga saja dipercepat untuk aplikasi OmniChat ini agar mempermudah para seller, khususnya bisa mengelolanya lewat aplikasi di handphone atau di HP. Nah, kita tadi masuk di weblet-nya sob. Jadi seperti ini tampilannya. Ini adalah tampilan weblet dari OmniChat atau Jenny Chat ini. Nah, di sini ada 3 menu utama, yaitu dari pesan, kemudian dari toko, kemudian pusat manajemen. Nah, saya review satu-satu sob. Pesan ini adalah semua pesan-pesan yang ada di toko kalian ketika kalian integrasikan di OmniChat ini. Nah, perlu digarisbawahi sob, jika kalian menggunakan Jenny Chat atau OmniChat ini secara trial atau akun gratis, maka kita lihat, oke, maka kita disediakan 20 toko ya. Jadi 20 toko bisa kalian integrasikan di OmniChat ini. Nah, banyak bukan? Pasti misalnya ketika kalian adalah seller besar, kalian pasti punya toko lebih dari 5. Atau kalian para supplier yang punya banyak toko. Nah, kalian bisa memanfaatkan OmniChat ini sob, di Jenny Chat ini. Kalian bisa integrasikan 20 toko di Jenny Chat ini. Oke, kita langsung lanjut ke pembahasan awal tadi sob. Jadi ini adalah menu chatnya. Jadi ketika kalian mengintegrasikan, chat kalian yang ada di toko itu pindah ke sini semua. Nah, perlu digarisbawahi ketika kalian baru masuk di Jenny Chat ini, maka otomatis kalian akan diarahkan ke daftar channel atau ke toko. Jadi kalian harus integrasikan toko-toko kalian yang ada di marketplace ke Jenny ini. Nah, kemarin saya sudah coba, saya sudah integrasikan di Jenny ERP, tetapi ketika saya masuk di Jenny Chat ini, saya harus mengintegrasikan toko lagi sob. Nah, ini adalah salah satu kelemahan dari Jenny ini. Nah, nggak tahu kedepannya seperti apa. Seharusnya ketika kita sudah mengintegrasikan di Jenny ERP, maka di Jenny Chat ini seharusnya sudah integrasi toko-tokonya atau sudah ngikut di Jenny ERP, jadi nggak perlu mengintegrasikan lagi. Nah, tapi ada plusnya sob, jadi ada kelebihannya. Apa kelebihannya? Kita bisa mengintegrasikan toko offline kita, atau kalian misalnya main di toko-toko yang ada di sosial media seperti Facebook Ads, Instagram Ads, dan lain sebagainya. Kalian bisa integrasikan sob. Jadi di Jenny ini 20 toko ketika kalian daftarkan secara trial atau gratis, maka kalian bisa mengintegrasikan sosial media ya, chat yang ada di sosial media. Jadi misalnya ketika ada yang chat di WA, maka kalian bisa integrasikan WA, Messenger, Instagram, Telegram, dan lain sebagainya. Nah, bagus bukan? Nah, misalnya kalian punya 5 toko, 2 toko di Shopee, 1 toko di Lazada, 1 toko di TikTok Shop. Kemudian punya 1
toko di WhatsApp, kemudian Telegram. Nah, kalian bisa integrasikan sob. Jadi nggak perlu ribet, enak sekali. Nah, jadi ketika awal kalian masuk ke JeniChat ini, kalian harus integrasikan toko-toko terlebih dahulu. Maka semua chat-chatnya akan masuk di sini, ya, di pesan sini. Maka nanti keluar misalnya toko di Shopee, maka ini akan lambangnya akan keluar Shopee. Ini tokonya apa saja banyak. Kemudian bawahnya Lazada, maka tokonya akan keluar banyak Lazada dan lain sebagainya, TikTok Shop, kemudian Tokopedia dan lain sebagainya sob. Nah, kemudian enaknya di tampilan pesan ini kita, nah ini di Shopee ya, saya mengintegrasikan toko Shopee. Nah, ini tampilannya itu sangat friendly sekali dengan yang ada di seller center yang ada di Shopee atau di aplikasi Shopee-nya sob. Jadi sangat benar-benar dibuat mirip agar nantinya para pengguna atau para seller itu tidak kebingungan ketika menggunakan JeniChat ini. Maka tinggal adaptasi sedikit terkait fitur-fitur barunya saja. Nah, kemudian di Lazada sama, kemudian di Tokopedia sama, di TikTok Shop sama, dan lain sebagainya. Dibuat semirip mungkin dengan aplikasi aslinya sob, agar memudahkan para seller dalam penggunaannya. Oke. Kemudian toko tadi, jadi toko-toko yang sudah terintegrasikan akan tampil di sini, ya, di marketplace itu akan tampil. Semua terhubung, kadaluarsa, kemudian sosial media ketika kalian menghubungkan nanti akan tampil di sini. Nah, kemudian di pusat manajemen ini yang paling menarik sob. Di sini ada efisien. Oke sob, saya terangkan satu persatu terkait menu efisien ini. Yang pertama ada balasan cepat. Nah, balasan cepat itu biasanya ketika kalian ada pembeli yang menanyakan suatu produk, maka kalian tidak perlu mengetik lagi sob. Kalian sudah siapkan kata-katanya, kalian buat dahulu. Kalau biasanya di Shopee ada, di semua marketplace ada. Nah, kalian juga bisa buatnya di balasan cepat menggunakan OmniChat ini. Nah, caranya mudah sob. Kalian misalnya tambahkan saja balasan cepat. Oke. Kalau ada grup, misalnya grupnya apa? Pertanyaan-pertanyaan basic seperti, nah, pertanyaan basic biasanya ada yang menanyakan apakah produk ini ready kak. Nah, kalian tak perlu ketik ready kak. Nah, tak perlu. Kalian tinggal tulis misalnya produk yang ada di etalase dan bisa diklik, maka jadi misalnya kalian buat seperti ini, produk yang ada di etalase dan bisa diklik maka ready ya kak. Nah, itu adalah misalnya balasannya seperti itu. Nah, kalian tinggal buat aja. Nah, di sini juga disediakan shortcutnya. Shortcut itu biar kalian tidak nyari lama-lama. Misalnya ini kan balasan untuk sebenarnya ready kak. Nah, tapi kita misalnya RDY. Nah, kita buat shortcutnya RDY. Maka kita simpan. Nah, sudah jadi. Tadi di grupnya itu grup basic. Nah, ini sudah saya buat sebelumnya, juga sudah buat satu, kemudian saya buat satu tadi barusan. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk penggunaannya gimana? Ya, nanti kita praktekkan sob. Nah, kemudian itu tadi untuk balasan cepat. Jadi ketika ada pembeli itu menanyakan, itu kalian tidak perlu ngetik lagi sob. Kalian tinggal cari, kemudian kirim saja. Ya, kalian cuma buat captionnya saja. Kemudian ada balasan otomatis. Nah, balasan otomatis ini misalnya ketika kalian itu kurang respon terhadap pembeli, maka kalian bisa gunakan balasan otomatis ini ke toko online kalian sob. Misalnya kalian ada yang chat, kak apakah barang ini ada? Nah, ketika itu kalian sedang bepergian, entah itu ke pasar atau kemana pun itu, dan kalian tidak bawa HP, maka balasan otomatis ini sangat membantu. Jadi akan membalas secara otomatis sesuai dengan waktu yang sudah kalian tentukan.
atau sudah kalian atur sob. Nah, cara buatnya gimana? Oke, kita praktekkan sob. Kemarin sudah saya buat, kita edit saja biar cepat. Nah, channelnya apa? Jadi kalian buatnya khusus untuk toko marketplace apa aja, misalnya Shopee. Oke, kemudian situsnya itu untuk negara ya, Shopee mana? Shopee Indonesia. Oke, kemudian toko. Jadi toko yang sudah kalian buat balasan otomatis ini untuk toko apa aja sob. Jadi kalian tentukan di sini, nanti akan keluar ya toko-toko yang sudah kalian integrasikan tadi, khususnya yang sudah kalian daftarkan di JeniChat ini. Kemudian waktu respon. Nah, jika CS tidak membalas dalam titik-titik menit, maka sistem akan secara otomatis mengirim balasan. Jadi ini adalah waktunya hitungan menit sob. Jadi misalnya dalam 1 menit kalian tidak merespon pembeli kalian, maka secara otomatis ada pesanan otomatis yang dikirim ke pembeli kalian tadi sob. Jadi tidak perlu takut persentase chat kalian itu turun, maka kalian bisa gunakan balasan otomatis ini. Misalnya kalian buat 1 menit. Oke, jadi setelah pembeli tadi chat 1 menit kemudian kalian tidak respon, maka akan muncul chatnya sob yang sudah kalian buat captionnya. Nah, kemudian frekuensi balasan, percakapan yang sama hanya akan dibalas otomatis dalam berapa jam sekali. Ya, misalnya pembeli tadi datang lagi, Kak, karena belum puas terhadap jawaban kalian, maka setelah 1 jam itu akan ada balasan lagi sob, ketika pembeli itu menanyakan chat ke toko kalian. Oke, kemudian kita buat kontennya. Jadi seperti ini kontennya. Hai Kak, selamat datang di toko Palu Gada. Ya, apa yang lo butuh gua ada. Produk yang ada di etalase berarti ready ya Kak, untuk stok sesuai dengan yang ada di etalase. Selamat berbelanja. Nah, ini adalah balasan ketika kalian tidak respon chat pembeli kalian sob selama 1 menit. Oke, kita simpan. Nah, itu tadi adalah menu efisien di balasan otomatis. Kemudian ada juga satu lagi di submenu pengaturan balasan penilaian. Nah, balasan penilaian itu maksudnya ketika ada ulasan buruk, misalnya ulasan bintang 1, 2, 3, itu kan beda cara penanganannya. Kalian harus tangani secara manual sob. Tapi untuk bintang 4, 5 itu kan kita bisa buat template secara otomatis. Nah, di JeniChat ini menyediakan itu sob. Jadi kalian tidak perlu balas penilaian satu persatu. Karena memang membalas penilaian itu sangat penting sob. Itu termasuk dari after sales. Jadi kepuasan pembeli itu dilihat dari respon, rating dan ulasan yang sudah diberikan dari pembeli yang membeli produk di toko kalian sob. Jadi itu salah satu strategi after sales. Jadi kalau kalian ikut marketing biasanya sudah tahu apa itu after sales. Nah, kita bisa buatnya. Jadi kita misalnya kita edit ya. Ini saya sudah buat sebelumnya, kita edit. Ini untuk channel ya. Channel itu apa saja? Misalnya di Shopee. Oke, Shopee. Kemudian nama template-nya kita buat buruk karena ini khusus peringkat yang berlaku bintang 1, 2, dan 3. Ini yang buruk sob. Kemudian situsnya Indonesia, tokonya karena saya mengintegrasikan 2 toko, maka kita gunakan 2 toko ini. Nah, kemudian isi chatnya, balasannya ini kan di Shopee sob. Oke, mohon maaf jika ada keluhan produk yang dikirim, bisa hubungi CS kita ya Kak. Nah, karena di Shopee itu biasanya ketika pembeli itu melakukan penilaian sebelum 30 hari, maka bisa mengeditnya lagi sob. Jadi misalnya pembeli itu terlalu cepat memberikan ulasan buruk ya, padahal mereka belum mereview produknya secara lama atau secara bertahap sudah memberikan ulasan buruk, maka kita juga bisa memberikan feedback dari ulasan buruk tersebut. Jadi biar menghubungi CS, kemudian CS itu memberikan solusi bagaimana produknya. Nah,
Sebelum 30 hari maka bisa diedit lagi sob ulasannya. Jadi bisa memberikan misalnya sebelumnya bintang 1, kemudian sudah diberi solusi maka diganti bintang 5. Nah, itu adalah salah satu kelebihan dari menu pengaturan balasan penilaian ini. Jadi yang di Shopee, kalau kalian pernah merasakan bintang 1 kemudian kalian kasih feedback di balasan penilaian pembeli, kemudian pembeli membenahi rating dan ulasannya, nah maka seperti itu juga cara kerjanya sob. Nah, ini tadi adalah template balasan penilaian sob. Jadi kalian bisa buat terserah kalian untuk bintang 1, 2, 3 gimana templatenya. Kemudian untuk bintang 4, 5 kalian juga bisa buat templatenya sob sesuai kebutuhan kalian. Nah, agar pembeli tersebut merasa puas setelah membeli produk dari kalian sob. Oke, nah di sini sebenarnya banyak sekali loh sub menu atau menu-menu yang bisa kalian buat atau bisa kalian atur untuk menyempurnakan bagaimana cara after sales yang baik dan benar. Nah, di sini ada menu after sales, ada manajemen penilaian. Nah, misalnya manajemen penilaian ini maka akan muncul semua penilaian-penilaian produk yang ada di toko online kalian. Nah, ini ada informasi produk, peringkat bintangnya, dapat bintang berapa, bintang 1, 2, 3, 4, 5, konten penilaian ini di Shopee loh, karena saya mengintegrasikan Shopee. Kemudian konten penilaiannya, kemudian dibalas, ini layanan pelanggan. Nah, maka dibalas di seller center. Kalau kalian bisa membalasnya juga di lewat JeniChat ini sob. Maka ini adalah after sales, jadi kalian harus merespon dari ulasan dan rating pembeli kalian. Kemudian juga ada pengingat check out. Nah, jadi ketika ada pembeli yang sudah menanyakan, itu kalian juga bisa buat kontennya atau bisa buat templatenya. Tapi kalau kalian buat ini, biasanya para seller-seller yang lama, seller-seller yang sudah besar, itu kayaknya ribet sob, jadi terlalu memaksa, jadi terlihat terlalu memaksa kalau kalian menggunakan pengingat check out ini. Tapi kalau misalnya biasanya itu penggunaannya di pengingat pembayaran, misalnya pembeli itu sudah melakukan check out tetapi belum membayar. Nah, itu kalian bisa ingatkan juga. Kalian bisa buat kontennya sob, tambah aturan ini. Nah, kalian bisa buat di sini. Atau kalian bisa membuat pengingat ulasan. Nah, jadi ketika produk sudah datang dan kalian termasuk toko-toko yang baru, itu kalian juga bisa ingatkan ke pembeli kalian tentang pemberian ulasan. Nah, karena ulasan ini sangat penting sob. Jadi yang meningkatkan traffic secara organik atau metrik penjualan secara organik itu bisa dilihat dari ulasan dan rating produknya. Jadi kalian harus memperbanyak ulasan dan rating produk ini. Jadi kalian bisa mengingatkan ke pembeli kalian sob. Jadi seperti itu. Kemudian ada menu akun. Nah, menu akun ini ada akun saya. Kemudian ini akun saya ini adalah akun yang ada di OmniChat ini atau JeniChat. Nah, ini akunnya, namanya, nomor HP, negara. Kemudian limitasi akses itu ada toko, ada paket sub akun. Nah, toko kan tadi disediakan 20 toko. Jadi ketika kalian menggunakan free trial itu bisa menggunakan 20 toko. Kalau sub akun ini, nah ini akan saya jelaskan setelah ini sob. Oke. Kemudian kita ke akun, kemudian peran. Nah, peran ini. Nah, jadi sob, tadi di sub akun tadi ini sebenarnya hampir sama sih. Kemarin sudah saya jelaskan juga di seller tentang sub akun. Nah, di OmniChat ini misalnya ketika kalian memanfaatkan karyawan atau sebagai admin chat, itu kalian juga bisa membuatkan akun khusus untuk mereka. Jadi mereka itu cuma bisa mengakses peran-peran yang sudah kalian tentukan di awal sob. Nah, cara membuatnya mudah. Jadi di OmniChat ini atau JeniChat ini disediakan 3 peran atau 3 sub akun. 3 sub akun saja sob. Nah, kalian bisa buatkan misalnya
biar mengefisiensi pengelolaan chatnya, maka kalian buatkan satu admin chat itu mengelola banyak toko. Nah, kalian bisa gunakan di pengaturan peran ini. Nah, kemarin juga sudah saya buat di chat 1 ini ya, admin chat 1, kemudian kita edit. Nah, ini sama, hampir sama dengan yang ada di sub akun di Bigseller kemarin sob. Di sini ada nama peran, kemudian deskripsi peran. Ini bisa kalian isi, misalnya job desk mereka. Ya, kalian bisa isi di deskripsi ini. Nah, untuk akses ini kalian bisa mengisi peran yang ingin kalian buat untuk admin chat. Ya, jadi di sini saya mengisi pusat manajemen. Nah, meliputi apa aja pusat manajemen itu? Meliputi balasan otomatis, kinerja toko, kinerja staff, dan lain sebagainya. Nah, kalian bisa buat sesuai dengan kebutuhan kalian sob untuk peran ini. Kemudian kalau sudah, misalnya kita buat kirimkan. Oke, maka akan muncul tampilan seperti ini sob. Ini adalah peran yang sudah saya buat chat 1 tadi. Nah, ini ada admin chat itu yang sudah saya buat sebelumnya. Maka kita harus membuat sub akun untuk admin chat itu sob. Nah, cara buatnya gimana? Oke, kita masuk ke menu akun, kemudian manajemen staff. Oke, kita klik. Nah, kita bisa tambahkan staff. Nah, akun Jenny chatnya. Nah, biasanya ini diisi nama dari karyawan kita, misalnya namanya adalah Agus. Jadi biar enak sob. Kemudian sandinya. Nah, ini sandinya jangan sampai kalian lupa sob. Kalian buat, tapi kalian harus ingat-ingat. Dan ini juga kalian berikan ke karyawan kalian yang bersangkutan ini. Misalnya, oke, kemudian nama staff. Nah, kemudian otorisasi toko. Itu misalnya kalian ingin Bagus ini itu mengoperasikan toko yang ada di Shopee. Jadi semua toko yang ada di Shopee itu mereka si Bagus tersebut bisa mengoperasikannya. Kemudian otorisasi toko baru terapkan otomatis. Jadi ini adalah toko-toko misalnya yang diintegrasikan baru. Misalnya ada toko Shopee, 5 toko Shopee diintegrasikan ke OmniChat ini. Maka si Bagus tersebut, jika misalnya kita pilih Shopee ini, maka si Bagus itu bisa langsung mengoperasikan toko-toko baru tersebut sob. Kemudian peran. Nah, perannya apa? Tadi kita sudah buat chat 1, oke. Nah, jadi ini adalah peran-peran Bagus. Mereka bisa mengoperasikannya, balasan otomatis, kinerja toko, kinerja staff, dan lain sebagainya. Ini hanya contoh. Ya, kalian bisa buat sendiri sob, sesuai dengan kebutuhan kalian. Jadi sub akun ini biar toko kalian itu lebih aman sob. Jadi seperti itu. Oke, kita contohkan sob. Nah, jadi tadi sudah kita buat di menu efisien ini balasan cepat, balasan otomatis, kemudian pengaturan balasan penilaian. Nah, kita sudah buat, jadi kita tinggal contohkan saja. Jadi kita masuk ke pesan sini. Oke, jadi saya sudah menyiapkan beberapa toko untuk kita tes apakah memang JennyChat ini rekomendasi untuk kalian. Oke, kita contohkan sob. Kita masuk Shopee, kemudian kita masuk ke toko yang bersangkutan. Kita tanyakan sob, apakah produk ini ready? Oke, kemudian kita chat sekarang. Kita chat. Kita cek. Oke, kita kirim. Maka chat tadi akan masuk di sini sob. Nah, masuk di pesan sini. Berhubung saya di Shopee itu juga menggunakan balasan otomatis, maka juga akan muncul informasinya sob. Nah, tapi tadi kita buat di Jenny dengan durasi 1 menit. Nah, kita tidak akan balas selama 1 menit sob. Oke, kita cepatkan saja. Oke sob, kita masuk lagi sob. Kita sudah 1 menit, kita lihat. Nah, maka akan muncul balasan otomatis Jenny ini. Hei kak, selamat datang di toko Palu Gada. Produk yang ada di etalase berarti ready ya kak, untuk stok sesuai dengan yang ada di etalase. Selamat berbelanja. Nah, tadi kan saya
chatnya HK ini kan, menanyakan produk ini. Nah, misalnya setelah itu kalian baru respon. Nah, tadi kan ada balasan cepat, jadi kalian tidak perlu mengetik sob. Misalnya ada balasan ini, kan tadi ada nih balasan otomatis. Balasan cepatnya itu ada di sini. Nah, ada tanda logo petir ini. Tadi ada di grup pertanyaan basic. Oke. Nah, sini. Misalnya kalian ingin mengirim yang ini, produk yang ada di etalase dan bisa diklik, maka ready ya Kak. Nah, kalian bisa klik kirim. Nah, maka sudah terkirim. Kalian tidak perlu repot sob, mengetik manual. Jadi kalian buatkan shortcut dan template-nya biar ketika ada pertanyaan-pertanyaan basic itu kalian sudah menyediakan template balasannya sob. Nah, gimana? Mudah bukan? Nah, gimana sob penjelasan saya ini terkait website omnichannel Jenny ini, yaitu Jenny Chat atau OmniChat-nya? Apakah membantu? Nah, kalau menurut saya sih sangat membantu banget sob, apalagi jika kalian punya banyak toko yang berbeda marketplace sekaligus. Maka kalian tinggal integrasikan saja. Kalian bisa gunakan free trial atau paket gratisnya sob. Dan di sini memang sangat banyak ya, jadi 20 toko itu banyak sob menurut saya. Nah, kalian bisa menggunakan OmniChat atau Jenny Chat ini untuk mengelola banyak toko online kalian yang ada di marketplace sob, sehingga kalian bisa menggunakannya dengan mudah dan cepat, dan toko online kalian itu bisa naik traffic pengunjung atau traffic konversi penjualan dengan organik atau secara organik. Jadi ketika diagnosa toko online kalian itu bagus, maka traffic pengunjungnya itu akan mengikuti bagus sob. Jadi seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada trik, tips atau saran lainnya terkait video yang akan saya bahas di pembahasan selanjutnya, bisa tinggalkan jejak di kolom komentar sob. Dan jangan lupa klik like, share, dan subscribe serta nyalakan notifikasi lonceng agar kalian tidak ketinggalan seputar dunia marketplace online. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. See you next time.